Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Sebagai seorang hamba yang beriman, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat iman lahir dan batin, sehingga kita dapat melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju Islamiyah. Baiklah, pada kesempatan ini perkenankanlah saya membawakan kultum yang berjudul Eksplorasi Teori Einstein di dalam Al-Quran. Einstein merupakan seorang ilmuwan yang memiliki keahlian di bidang matematika dan fisika. Setiap teori yang dikemukakan oleh Einstein berdasarkan hasil pengamatannya yang dilihat dari sudut pandang matematika dan fisika. Namun sebenarnya, teori-teori tersebut dimaksudkan untuk mencari eksistensi Tuhan dan untuk mengetahui pikiran-pikiran Tuhan mengenai alam semesta. Setiap hal yang diamatinya, ia berasumsi bahwa adanya hal-hal tersebut pasti ada yang menciptakannya. Sehingga di benaknya muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan mengenai siapa itu Tuhan dan di mana ia berada. Yang kemudian berlanjut pada alam semesta yang diciptakannya, seperti bagaimana asalnya, bagaimana terbentuknya, dan sebagainya. Tidak seperti para ilmuwan sekuler lainnya yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama, namun sebaliknya, Einstein menemukan teori yang berdasar logikanya yang memiliki keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan agama atau Tuhan. Seperti yang dikatakannya, bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Masyarul rahimakumullah, teori-teori yang dikemukakan Einstein ini dapat dihubungkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan kecepatan cahaya. Menurutnya, kecepatan cahaya merupakan kecepatan yang paling tinggi yang ada di alam ini. Namun demikian, berkaitan dengan kecepatan cahaya ini sebenarnya sudah lama tersirat di dalam Al-Quran dalam surat As-Sajdah ayat 5 yang artinya berbunyi, Dia mengatur urusan di langit ke bumi, kemudian urusan itu naik lagi kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini menjelaskan bahwa yang mengatur segala urusan itu adalah malaikat. Karena malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Teori selanjutnya adalah teori relativitas khusus, yang menyatakan bahwa benda yang bergerak sangat cepat memiliki massa yang lebih besar dibandingkan massa diamnya. Apabila ini diterapkan pada upaya manusia untuk mencapai luar angkasa, haruslah mendekati kecepatan cahaya. Kenapa? Karena untuk mendekati atau untuk mencapai bintang yang terdekat saja itu membutuhkan 4 tahun kecepatan cahaya. Mustahil bukan? Ya, hal ini mustahil untuk dilakukan. Karena selain faktor kecepatan manusia yang terbatas, juga karena faktor usia manusia yang sedikit. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 33, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum
أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Yang artinya, hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembus melainkan dengan kekuatan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa manusia ataupun jin tidak dapat menembus penjuru langit dan bumi. Apabila manusia benar-benar bisa membuat alat yang dapat menembus luar angkasa, maka sudah pasti alat tersebut akan meledak. Karena di luar angkasa terdapat gesekan udara yang sangat tinggi yang dapat menimbulkan energi panas yang sangat besar. Dari penjabaran-penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan sumber kehidupan manusia. Al-Quran dapat digunakan sebagai dasar ilmu pengetahuan karena Al-Quran menyangkut seluruh kehidupan umat manusia. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga memahami isi yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga segala aktivitas yang kita lakukan, insya Allah tidak akan menyimpang dari Al-Quran. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.